Vitamin A sering juga disebut sebagai retinoid yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Mirip seperti protein, karbohidrat, dan lemak, senyawa ini adalah senyawa organik. Retinoid terdiri dari 3 jenis turunan, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoat. Retinol bisa diubah menjadi retinal, begitupun retinal bisa diubah menjadi retinol. Retinal bisa diubah menjadi asam retinoat, tetapi asam retinoat tidak bisa diubah menjadi retinal karena bersifat irreversibel atau satu arah. Sumber vitamin A. Vitamin A biasanya ditemukan di hati ayam atau sapi, sayuran hijau dan labu, ikan dan telur, serta ubi jalar. Sumber vitamin A dibagi menjadi vitamin A proform dan provitamin A. Provitamin A adalah senyawa yang ketika diubah oleh tubuh dapat menghasilkan vitamin A. Contohnya adalah karotenoid. Beberapa contoh karotenoid yang paling banyak dimanfaatkan oleh tubuh adalah beta-karoten. Beta-karoten jika mengalami reaksi enzimasi akan menghasilkan 2 molekul vitamin A. Proses ini disebut sebagai pemotongan beta-karoten. Namun, tidak semua karotenoid dapat diubah menjadi vitamin A. Karotenoid yang tidak dapat diubah menjadi vitamin A diantaranya ada likopen, astaxanthin, zeaxanthin, dan lutein. Senyawa karotenoid ini saat dikonsumsi akan langsung diserap dalam molekul ini, tidak dipecah menjadi vitamin A. Lalu, bagaimana proses pemecahan karotenoid menjadi vitamin A? Reaksi pemotongan dari beta-karoten menjadi vitamin A dimediasi oleh enzim beta-karoten oksidase. Enzim ini akan memotong satu molekul beta-karoten menjadi 2 molekul vitamin A. Dan ketika sudah dipotong, vitamin A yang dihasilkan bisa diserap oleh tubuh. Namun yang perlu diketahui bahwa proses ini tidak berjalan dengan 100% lancar. Ada kalanya di mana tubuh memiliki keterbatasan dalam memotong vitamin A, sehingga tak semua beta-karoten dapat dipecah menjadi vitamin A. Kemudian, beta-karoten yang tidak didapat dipecah ini akan diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Metabolisme vitamin A. Proses absorpsi vitamin A. Vitamin A dan karotenoid diserap oleh usus halus, di mana proses penyerapan ini dibantu oleh adanya garam empedu dan lipida dalam bahan makanan. Lipid atau lemak yang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin A dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam penyerapan vitamin A. Karena vitamin A merupakan vitamin yang larut lemak, jadi tidak mudah untuk diserap dalam tubuh seperti vitamin yang larut air. Vitamin larut lemak membutuhkan molekul pembawa yang berasal dari garam empedu. Dengan adanya makanan yang kaya akan lemak, tubuh akan lebih banyak menghasilkan garam empedu agar terjadi peningkatan penyerapan lemak. Lalu, bagaimana vitamin A dicerna di dalam usus? Selain bertugas melepaskan vitamin A dari ikatan-ikatan antara senyawa yang terdapat di dalam makanan, enzim-enzim yang bertugas dalam usus juga dapat memecah beta-karoten menjadi vitamin A. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bila satu molekul beta-karoten dapat menghasilkan 2 molekul vitamin A. Lalu, beta-karoten dan vitamin A tersebut akan diserap di dalam usus halus. Penyerapan dari molekul vitamin dan beta-karoten ini bersifat larut lemak, maka tidak bisa langsung diserap. Untuk dapat diserap, beta-karoten dan vitamin A akan bergabung dalam molekul yang disebut dengan kilomikron. Mereka akan bergabung dengan lipida lain yang dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Kemudian, kilomikron tersebut masuk ke dalam usus dan diserap, lalu akan dialirkan ke seluruh tubuh. Vitamin A dan beta-karotin yang berada dalam aliran darah kemudian dapat diambil oleh jaringan. Namun perlu diingat jika vitamin A dan beta-karotin ini tidak bisa beredar sebagai molekul sendiri. Namun perlu bergabung dalam beberapa jenis molekul, seperti kilomikron atau beredar dalam lipoprotein seperti LDL dan VLDL yang diedarkan melalui jaringan hati. Vitamin A juga dapat berikatan dengan retinol binding protein yang membantu vitamin A larut dalam aliran darah. Proses penempelan vitamin A dengan molekul seperti retinol binding protein dan transiretin ini terjadi di dalam jaringan hati. Dalam jaringan tersebut, vitamin A yang memerlukan pembawa yang bersifat larut air dibantu oleh proses penempelan di jaringan hati. Dan jaringan tersebut kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah.
Peran dan fungsi vitamin A. Vitamin A merupakan nutrisi yang penting untuk 1. Organ penglihatan, 2. Pertumbuhan tubuh, 3. Kesehatan reproduksi, 4. Sistem imunitas tubuh. Vitamin A tentu memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Saat mata kita melihat sebuah benda, yang kita lihat sebenarnya merupakan pantulan cahaya dari benda tersebut. Maka dari itu penting bagi organ mata untuk dapat mendeteksi masuknya cahaya ke dalam bola mata. Di dalam mata terdapat beberapa jaringan yang memiliki peranan dalam proses deteksi cahaya. Jaringan tersebut dikenal sebagai retina. Terdapat beberapa lapisan yang menyusun sebuah retina. Lalu, saat menyusun tersebut, beberapa lapisan tersebut memiliki peranannya masing-masing. Saat sinar masuk ke dalam mata, maka sinar tersebut akan mengaktifkan lapisan ini, kemudian akan mengaktifasi lapisan di ujung, yang disebut sebagai lapisan opsin dan rodopsin. Di dalam retina, terdapat molekul opsin dan rodopsin. Opsin adalah sebuah molekul protein yang berikatan dengan cis retinal. Saat sinar cahaya masuk ke dalam retina, maka cahaya tersebut akan menyebabkan perubahan dari cis retinal menjadi transretinal. Transretina ini akan dibaca oleh otak dengan menunjukkan adanya sebuah objek yang tampil dari cahaya yang masuk. Transretina ini dapat dirubah menjadi cis retina kembali atau diubah menjadi asam retinoat. Asam retinoat tidak dapat diubah kembali menjadi retinal. Cis retina yang sudah dibentuk kemudian akan berikatan dengan opsin kembali dan dapat digunakan kembali oleh mata untuk mendeteksi adanya cahaya. Oleh karena pentingnya perputaran ini, maka bila kondisi seseorang kekurangan vitamin A, akan terjadi penurunan kemampuan adaptasi terhadap cahaya yang rendah. Hal ini disebabkan karena intensitas yang rendah membuat retina lebih banyak untuk dapat mendeteksi sebuah benda. Defisiensi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan hiperkeratosis. Hiperkeratosis merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan pada jari kulit dan kuku, di mana kulit dan kuku akan menjadi kasar dan bersisik. Hiperkeratosis ini disebabkan oleh hilangnya atau menurunnya kemampuan sel-sel epitel dalam memperbaiki dan mendewasakan sel-sel yang baru. Proses ini merupakan bagian dari proses diferensiasi dan perkembangan sel yang penting bagi sistem di dalam tubuh. Vitamin A berperan penting dalam sistem penglihatan, maka kondisi kekurangan vitamin A juga dapat berpengaruh pada gangguan penglihatan. Hal ini biasanya terlihat pada anak-anak, namun kondisi ini tidak hanya terjadi pada anak-anak. Dalam kondisi yang ringan, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja atau kehilangan kemampuan untuk melihat di malam hari atau dalam cahaya yang minim atau redup. Dalam kondisi yang berat, gangguan yang terjadi seperti mata yang kering dan mengalami kerusakan hingga menyebabkan kebutaan. Kondisi ini disebut sebagai xerophthalmia yang biasanya diikuti oleh adanya bright spot. Kebutuhan harian vitamin A. Vitamin A yang dibutuhkan oleh setiap orang tentunya berbeda, tergantung usia dan juga jenis kelaminnya. Pada anak-anak dan perempuan dapat dikatakan lebih rendah. Namun, kebutuhan vitamin per berat badannya bisa saja lebih tinggi dari orang dewasa. Pada bayi, kebutuhannya adalah 375 sampai 400 Re atau retinoid ekuivalen. Semakin bertambahnya usia, maka kebutuhannya pun akan bertambah. Hingga saat remaja, anak laki-laki akan memerlukan 700 Re, namun setelah dewasa, kebutuhan vitamin A-nya akan sedikit berkurang menjadi 650 Re. Pada wanita, dari remaja hingga lansia, kebutuhan vitaminnya sekitar 600 Re. Akan tetapi, pada ibu hamil, kebutuhannya meningkat menjadi 900 Re. Dan pada ibu menyusui, kebutuhannya meningkat kembali menjadi 950 Re.